sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adiluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu oleh Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Ini rumana ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya ya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi paham dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Mboten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi to. Digali Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Ada raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini banyak. Apa contohnya di SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balik. Ini benar-benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hamba muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu apa? Lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya kesenannya? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki kesenan niku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ki hormat itu nganti sepi. Iya. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi tidur, lagi di rezeki, muni hamidullah, dalam lagi radio apa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaru haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat ngertat hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nanti sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka dimuji terus. Memang terus Gusti kula nggih jaga. Pangeran neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak baik pangeran. Kowe tak lebon neraka dimuji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula bejinan nggih muji kula neraka dia boten nenten apa. Kalau lah perasaan yang ngoten sebagai orang alim perasaan gua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga banda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, lalu Pak nyembah aku, memuji aku, mungkin yang rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Nah, apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Mesti ada hubungan. Nah, jenis kau lah, kita muji, apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam futur. Ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mulai perkara, wis bakat kawula mari perkara, nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Gitu agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada Fatihah ku dibari Maliki Yaumiddin. Orga gak nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lan kula bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditekir yang kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat jadi duit, sing seneng jabat jadi nikmat jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, nek omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Ya rungono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur be nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek akeh kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Ketika kok tiga rukin barang ditampung di kerawalan. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina la yu'minuna ma wa ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harrama wa illa bil haqqi wa la yasmi. Sampai wa ma fal dalika yal ko asaman terus yudu ala aku dimaran terus sampai ite ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak baik. Pokoke hukumnya pengeran baku. Walau kafar itu mina aja sih nopo. Lasa itu orang istisna itu orang ilaman tabah orang. Paham tuh, gue udah syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok rasa cocok gitu nopo. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asadi. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Sila. Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai tani kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dititip santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku dewa ini saya syukur enggak. Kadang yang dalam dipisoi, wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi.
Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Hubungan dengan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan dengan pangeran harus pakem, oleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kalau kelas IJSD kalau latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya begitu kita bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam monten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilai. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilai. Lau akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik hubungan pulau pengenannya, termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madem dan wah Gus saya ini Serawali, saya kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai ini. Wong penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti ada makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana koyo pangeran omongane penting. Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Pulau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau ini pakem. Mana biar pulau bagi kesan wiridan seru CPD pulau masalah klasmen. Oh, dia ni kakak pulau. Tak wiridan pengiran di pulau. Tapi mulai ngaji ni kemarin ni jadi pulau ni buat apa? Nak wiridan pulau tu buat. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kisah ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, ulama orang wali itu serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang ngenteni mertuanya opo. Lha pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno enggak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa kan.
Soal apa pematen dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka aymilu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya aymilu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh kerja ini? Hormat ke umum bintiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue ora pernah mantu nih kiai, mereka perintah penjara kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim kudu nopo? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak-balik guyon. Aku ini ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayuk minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim syarahu. Fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin bila wali akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang bintiur. Tebar pesona, biar punya daya tarik. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat untuk parani barang lopo. Sekarang juga dimulai terus. Berapa sampai ngono? Wah, gua makom dulu gak dulu namanya enggak itu kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa harunya wa yusiru ila sadri salah satu mas. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, keselan gue. Pak weh, tak napa kesel. Senang ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat dia ini ora iso anggap. Beda politik wis grem. Wis biasa. Apa senenge kok repot, kakean kam. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau lagi kadang-kadang koalisi. Makanya lewat ngaji ini, baca ini menggawe uritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah sing 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakemu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu kalau latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Dalam bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene.
Sego sing asline ning omahe dene dipitane kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sak dhuwure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri deh tuh. Kenal menteri. Antot. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana miru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati, memang syariatnya Allah mangkana miru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Kira-kira wae pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dari. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patrono jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kalau kepengen swarga, tidak ada ngajono proposal barang itu swarga, tidak ada repot. Menisan kalau nyembah jenengan, kalau jenengan malah enak sih, malah nyaman kalau tidak ada ibadah swarga barang tidak ada repot. Mulane jare sing aran hikam, nangenya wong ra ikhlas itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajraliman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojalu yo bae wis kan baik dan waras tawaran. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit 1 miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang itu sebenarnya iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagang emang aku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Baru wis ngekeki malah ditul. Itu. Nek apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki wis gawe yo apa? Lha waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah, misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal, lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoke kula-kula dihilangkan. Malah ada ono wiridan kok. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene buat dia ya malam. Kok kondang bisa ngeki dia pengiran.
Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti kok imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadunah. Kowe wis apa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngertakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil as. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange apa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono dan roh nak versi terang kan. Bola-bola Indonesia yang rutini. Mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran maklum. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Nah kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh. Aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka. Mereka ditetir kelar. Tapi nak anggap status sebagai ulama nak pas mulan, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Wala. Terus kita perlu kalian Quran menggeni baca niki kula maca surat Quran iki bareng nek Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah baca niku mengke kula pas mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah, Pak. Di surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Ngendikan ulama-ulama, termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nanti surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer go bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane.